Berapa nilai ambang batas untuk lulusan seleksi kompetensi P3K tahap 2 honorer ini ketentuan Menpa RB. Nah, kalau mau tahu infonya Bapak Ibu, ayo simak videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya Adil Infosial. Tempat kita berbagi informasi seputar informasi terbaru. Dan kali ini kita akan membahas berapa nilai ambang batas untuk lulusan seleksi kompetensi P3K tahap 2 honorer. Ini ketentuan Menpa RB. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu, yaitu menguji penguasaan honorer terhadap bidang pekerjaan yang dilamar. 2. Seleksi kompetensi manajer. 3. Seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, dengan penjelasannya Bapak Ibu, nilai kemampuan honorer dalam bekerja secara profesional dan berorganisasi. Nah, mengukur wawasan honorer tentang keberagaman serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang majemuk. Nah, selain itu, Bapak Ibu, honorer juga akan menjalani wawancara berbasis komputer. Durasi ujian seleksi ini berlangsung selama 120 menit. Nah, berdasarkan keputusan Menpa RB, pada seleksi P3K tahap 2, tidak berlaku nilai ambang batas. Nah, artinya Bapak Ibu, honorer tidak perlu mencapai skor minimal tertentu agar bisa lolos seleksi kompetensi. Sebaliknya, kelulusan ditentukan berdasarkan sistem ranking. Setiap tahun, pemerintah menetapkan nilai ambang batas yang harus dicapai peserta untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Basis grade ini berbeda untuk tiap formasi dan jenis tes yang diujikan. Nah, seperti tes wawancara kebangsaan TWK, tes inteligensi umum TUIU, dan tes karakteristik pribadi TKP. Nah, misalnya Bapak Ibu, untuk CPNS 2023, basis grade untuk TWK adalah 65, TIU 80, dan TKP 166. Namun akan ini bisa berubah pada 2025 ini, tergantung pada kebijakan terbaru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, memahami ketentuan terbaru sebelum seleksi berlangsung adalah langkah krusial agar tidak ketinggalan informasi penting terkait CPNS. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak peserta berpikir bahwa nilai tinggi di salah satu tes sudah cukup untuk lolos. Padahal tidak. Nah, jadi setiap bagian memiliki batas minimum yang harus dipenuhi. Katakanlah seseorang mendapatkan skor tinggi di TIU tetapi gagal di TKP, maka tetap dianggap tidak lolos. Nah, selain itu Bapak Ibu, dalam beberapa formasi CPNS ada aturan khusus seperti pemeringkatan berdasarkan nilai total. Artinya, meskipun sudah memenuhi basis grade, tetapi harus bersaing dengan peserta lain yang mungkin memperoleh skor lebih tinggi. Jadi, bukan hanya soal lulus atau tidak, tapi juga bagaimana meningkat peluang untuk berada di peringkat terbaik. Nah, banyak peserta mengalami kegagalan karena beberapa faktor berikut. Dan jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Nah, kurang-kurang memahami pola soal. Setiap tes CPNS memiliki pola soal yang khas dan tanpa persiapan yang cukup, peserta seringkali kewalahan saat ujian. Nah, manajemen waktu yang buruk dalam ujian CPNS, waktunya sangat terbatas. Jika tidak terbiasa mengerjakan soal dengan cepat dan efisien, bisa kehabisan waktu sebelum semua soal terjawab.
Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu atau yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan komen.